Kalian percaya nggak sih kalau anak kecil, balita, itu lebih tajam mata batinnya daripada orang dewasa? Kalau aku sih percaya, karena ini cerita datang dari teman aku sendiri yang punya anak waktu itu umurnya masih sekitar 5-6 tahunan gitu. Walaupun usianya udah cukup dewasa, tetapi memang sedari kecil, bahkan dia sedari bayi itu sering nangis, sering rewel, karena dipercaya bisa melihat makhluk halus. Sempat beberapa kali dia ini waktu kecil nih, waktu masih bayi, dia itu sampai demam, karena memang digangguin sama makhluk halus, pas ditanya ke paranormal setempat. Ceritanya sampai usianya itu menginjak dewasa 5, 6, 7 pun dia itu masih tetap sama. Biasanya kan kalau anak kecil tuh kan kalau umurnya semakin dewasa semakin nggak bisa lihat yang halus-halus kan, semakin nggak bisa lihat setan. Tetapi beda sama anaknya teman aku yang satu ini. Ini cerita datang pada waktu dia itu umurnya itu sekitar 6 tahun. Belum juga masuk kelas 1 SD. Jadi kemana-mana dia itu selalu dikasih helm, bahkan dikasih kacamata hitam kalau diajak keluar naik sepeda motor kalau udah di atas jam maghrib. Kenapa? Karena memang dia tuh bawel mulutnya. Dia ngelihat pohon, katanya dia ngelihat kuntilanak, dia ngelihat mbak-mbak ketawa di atas pohon, dia bisa ngelihat gondoruo dimanapun dia berada, biasanya di bangunan-bangunan kosong, bangunan-bangunan tua. Nah sebenarnya anaknya nggak kenapa-napa, nggak demam juga, nggak sakit juga, nggak digangguin juga sama itu hantu-hantu sama demit-demit. Cuman yang takut orang tuanya di sini. Pernah nih ya, suatu ketika dia tuh diajak ke kafe. Kafe ini tuh jualan roti bakar. Nggak untuk dimakan di situ, karena memang roti bakar ini jualannya itu di salah satu kawasan yang konon dipercaya itu sedikit angker atau bahkan sangat angker. Di kompleks di mana itu tuh bekas pabrik gula dan di situ ada perumahan Belanda. Di perumahan Belanda itulah ada kafe-kafe. Ya kan, di depan kafe-kafe itu ada ayunan. Ayunan itu berjejer ada 3 biji. Tiba-tiba si anaknya itu bilang, mah lihat itu ayunannya gerak-gerak sendiri. Pas dilihat nih sama temen aku nih, ternyata bener ayunannya emang gerak-gerak sendiri. Tapi temen aku tuh masih cuek aja ya, namanya ayunan kadang kalau kena angin kan gerak-gerak sendiri kan. Terus anaknya bilang gini, ada mbak loh yang duduk di situ. Itu bukan gerak sendiri tapi memang dimainin sama mbak. Terus temen aku ngeliat dong, penasaran itu dilihat. Oh iya ya, sebenarnya kalau kena angin kan harusnya tiga-tiganya bergerak maju mundur walaupun mungkin nggak beraturan gitu kan. Tapi ini tuh enggak. Ini tuh yang bergerak cuma satu ayunan doang. Padahal kan berjejer bertiga gitu kan ayunannya. Cuman yang gerak itu cuma satu doang di sebelah kiri doang. Nah epicnya pas mereka pulang nih ya, temen aku suaminya sama anaknya ini tuh pulang naik sepeda motor lah ya. Tiba-tiba anaknya itu cuek aja di jalan tuh nggak ngomentar apa-apa, nggak ngomong apa-apa. Nah pas di rumah dia bilang dong, pas mau tidur tuh dia bilang sama teman aku, mah mbaknya itu kayaknya suka deh sama aku karena mbaknya tuh ikut sampai ke rumah. Ah yang bener kamu nak, jangan aneh-aneh aja, mama takut nih. Iya bener mah, itu sekarang dia ada berdiri di sebelahnya mama. Ini tuh kondisinya lagi di kamarnya mereka. Sebenarnya bakat mata ketiganya anak ini tuh sebenarnya nggak terlalu istimewa bagi keluarga ini karena memang neneknya dari teman aku ini adalah seorang dukun atau seorang paranormal lah dulunya, tetapi udah meninggal dunia kan. Kemungkinan memang bakat ini diturunkan kepada cucunya. Nah ceritanya dia ini nggak mau masuk TK. Kenapa? Karena ya memang itu dia. Bakat mata ketiganya ini loh, mata batinnya ini tuh sedikit mempengaruhi kehidupan nyatanya, bisa dibilang begitu. Karena pas mau dimasukin ke taman kanak-kanak, dia itu milih banget taman kanak-kanak dan dia tuh maunya yang mahal. Karena di taman kanak-kanak yang mahal itu nggak ada setannya. Sedangkan di taman kanak-kanak yang temen aku mau, yang dia mau dimasukin tuh katanya di situ itu banyak setannya. FYI temen aku ini memang tinggal di sekitaran pabrik gula yang sekarang udah tutup nih pabrik gulanya, memang peninggalan Belanda. Jadi bangunan-bangunannya itu bangunan kolonial dan termasuk TK tersebut tuh nggak terlalu jauh dari kawasan pabrik gula itu. Dan dipercaya memang oleh orang-orang setempat di dalam kawasan taman kanak-kanak itu memang ada beberapa penampakan noni-noni Belanda dan juga hantu tentara-tentara Jepang. Karena dipercaya tidak jauh dari situ dulu sempat ditemukan penjara bawah tanah yang dibangun pada saat pendudukan Jepang. Kalau kalian sendiri percaya nggak kalau anak balita atau yang masih kecil itu lebih tajam mata batinnya dibanding orang dewasa seperti kita? Thank you banget udah mau nonton video ini ya.